Halo guys, balik lagi di segmen Learning by Chatting. Nah, kali ini segmen baru ya teman-teman. Di sini tentunya akan agak melenceng sedikit dengan pembahasan kita yang seharusnya ya, topik pembahasan utama dari channel ini. Tapi kenapa kok gue bikin gitu? Karena ketika gue mengobrol atau chatting dengan teman-teman gue atau siapapun lah yang gue ajak bicara ya, gue tuh kadang mendapatkan beberapa hal yang menarik dan gue bakal bahas, gue bikinkan dalam video YouTube. Oke. Ya, memang ini bakal melenceng, tidak sesuai dengan yang seharusnya, but I think this one is still an important thing. So I decide to make this video. So, let's start. Oke, pembahasan kali ini tentang hobi, maksudnya hobi fotografi ya teman-teman. Waduh, bahaya banget konten ini. Nah, hobi fotografi. Oke. Jadi sebelum gua masuk ke isi obrolan dari gua dan teman-teman gua itu, gua bakal bahas atau menyinggung dulu sedikit tentang apa itu porno, maksudnya fotografi. Ya, langsung aja. Kita masuk ke poin pertama, yaitu kemajuan teknologi ya. Oke, di era seperti sekarang, kemajuan teknologi itu kan sudah ya termasuk maju banget lah dibanding beberapa dekade lalu teman-teman ya. Dan ini juga berlaku di bidang fotografi. Oke. Jadi di bidang fotografi di era sekarang itu lebih mudah, lebih murah untuk kita pelajari dan kita ikuti gitu. Ya ada sih yang mahal banget ya. Cuma di dunia komputer juga ada banyak yang mahal banget. Dunia motor juga ada yang mahal banget. Cuma seenggaknya sekarang kan hampir semua orang tuh bisa gitu. Ya kan? Nah, jadi apa sih fotografi itu sebenarnya? Nah, sebenarnya fotografi itu bisa kita ibaratkan seperti kita lagi melukis, teman-teman. Melukis atau menggambar. Cuman bedanya kita itu bakal melukis atau menggambar dengan cahaya. Ya, dengan cahaya. Yang mana pada kasus ini kamera berfungsi sebagai alat penangkap cahaya yang mana nanti bakal disimpan ke dalam film atau sensor kamera digital ya. Nah, jadi itulah fotografi, dan kemudian sekarang langsung aja kita masuk ke apa yang gue obrolkan sama teman gue itu ya. Nah, jadi gini teman-teman, sebelumnya gue tuh kenal sama dia itu gue rada kaget ya. Jadi ketika gue tanya, bro, lu kerjanya di bidang apa gitu, terus dia bilang itu gue kreator katanya. Nah, gue kira kreator itu kayak ya YouTuber gitu kan, apalagi gitu. Ternyata kreator yang dia maksud itu tidak sekecil itu lingkupnya. Jadi dalam artian yang lebih luas di situ. Nah, dia di sini itu bekerja di bawah rumah sakit ya. Kemudian kalau ada acara seperti ya acara apa kayak atau apapun lah yang harus didokumentasikan atau diapakan didokumentasikan lah bahasanya, itu nanti dia bakal rekam atau bakal dia dokumentasikan, dia ambil gambar atau video dan segala macamnya. Nanti media-media itu hasil-hasil dokumentasinya itu bakal dia serahkan ke admin. Ya kita tahu lah ya, era sekarang tuh semua itu serba sosmed gitu. Semua disosmedkan gitu loh. Iya kan? Kayak lo putus sama cewek disosmedkan gitu. Lu bertengkar sama bokap lu sosmedkan. Lu kena selingkuhin istri lu sosmedkan itu. Lu apa? Ada keluarga meninggal lu sosmedkan. Keguguran lu sosmedkan. Semua disosmedkan. Ya tapi enggak masalah lah, itu ya terserah lah, orang mau mensosmedkan apapun terserah. Intinya gue baru tahu ternyata di dunia ini tuh ada kerjaan kayak dia ini gitu loh. Yang kerjanya tuh jadi bukan admin ya, admin nanti ada beda lagi. Jadi dia tuh bukan admin tapi dia yang ngambil kontennya itu. Nah, dan menariknya dia ini ternyata punya dua gitu loh. Dua kerjaan, maksudnya gini, kayak satu dia dikontrak dengan rumah sakit itu ya, jadi yang bersifat kontrak, dan pekerjaan satu lagi bersifat freelance.
yang mana dia bisa nerima kayak orang itu loh, bantu kayak wedding. Nah, itu bisa dia, dan yang lain-lain lah, kayak ada acara apa, kayak misalkan sekarang kan lagi pilbub ya, ini pilihan bupati nih. Kemudian ada yang lagi bikin acara apa sih biasanya tuh? Biasanya apa, Bang? Ya acara yang lari-lari itu loh, apa sih, maraton bersama. Nah, itu mungkin kan ada panggungnya. Nah, dia bisa datang juga. Nah, ini semua tuh berawal dari dia itu awalnya seorang hobi motor. Jadi dia tuh awalnya justru masuk hobi, masuk komunitas motor itu, anak motor. Kalian tahu kan anak motor ya? Kayak dikit-dikit cepret 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 cekrek 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 kan. Nah, di situ dia baru tahu waktu dia kenalan sama salah seorang yang motoin mereka gitu loh. Fotografer itu. Dibilang, "Eh, ini ada duitnya loh." Nah, dari situlah dia mulai kemudian belajar, dan dia juga ternyata dia suka tentang fotografi ini tadi. Dan karena dia udah punya komunitas motor ya, jadi enak gitu loh, dia kerjanya makin enak kan. Dia masuk komunitas motor, hobi motor, dia juga masuk komunitas fotografi, hobi fotografi, dan bisa dapat uang dari situ gitu. Muter di sana aja. Dan kalau kalian nggak ya, sebenarnya di era sekarang tuh banyak banget eh, bisnis tuh yang berjalan di bidang lagi berjalan dengan menggunakan komunitas sebagai komoditas utamanya. Jadi menggunakan komunitas sebagai lahan, sebagai pasar mereka, market share mereka. Ya, contoh misal kalau di komunitas di Jepangan kayak gue ya misalkan ya, itu kan nanti bisa ada yang jadi cosplayer, iya kan? Terus kalau yang fotografi juga fotografi wibu gitu, ya udah cari aja event di Jepangan terus foto-fotoin, ntar anu kan bisa. Terus ada juga yang jualan merch dari Jepang gitu, misalnya di kayak apa sih, Just Tip, walaupun sekarang udah banyak yang reseller ya, bukan Just Tip lagi. Ya pokoknya banyak lah ya yang bisa digarap gitu ketika masuk ke suatu komunitas. Nah, menurut gua apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan saat itu menarik banget. Men gitu loh kata gua. Ya, pola pikirnya tuh udah sangat-sangat entrepreneurship gitu loh. Dan ya udah. Jadi, oh iya, gue lupa. Ada juga kata-kata yang membuat dia tuh membuat gua tuh merasa dia ini cukup menarik juga, yang mana berkaitan tentang potensi. Dia bilang kalau apa, kayak dari zaman penjajahan tuh kita tuh udah pakai dokumentasi loh, dan gue yakin kedepannya juga bakal banyak dokumentasi terus dipakai gitu, jadi umurnya masih lebih panjang nih katanya dia. Ya gue pikir ya, di saat itu dan sekarang pun sementara ini kayaknya perkataan dia ada benarnya, itu masuk masuk akal juga gitu loh. Iya kan, itu cukup bagus itu. Nah, bicara soal komunitas nih, komunitas komunitas organisasi, apapun itulah ya, pokoknya sebuah lingkungan itu pasti ada yang namanya oknum. Yes, kita nggak usah menutupi apa ya, menutup fakta, nggak usah. Ya ada lah yang namanya oknum, tuh pasti ada di semua lini gitu loh, bahkan kayak lini agama juga ada oknum kan, kenyataannya gitu. Nah, gua pernah mendengar, mendapati teman gua yang dia kayak seorang cosplayer dan selebgram lah mungkin ya. Ini temen ya, cuman temen. Beneran temen, cuman temen, nggak lebih, cuman temen. Dia tuh mengalami bad experience, jadi mengalami pengalaman buruk tentang dunia fotografi. Iya, iya, sedia she's a cosplayer gitu loh, dia selebgram, dan pasti nggak jauh-jauh lah dari fotografer kan gitu ya. Nah, dia tuh pernah kayak sampai gini loh, waktu mau diajakin project tuh dia dimintain foto pakai pakaian yang minim, alasannya untuk project itu. Ya dia mikir dong buat apa, dan kayak gitu pun sama dia dikasih. Dan waktu udah deal, udah approve gitu, udah mau jalan nih, dia tuh bahkan sampai ke apartemen gitu loh, pemotretannya di apartemen, dan itu bukan studio kata dia. Itu bukan studio, itu apartemen biasa, dan ceweknya cuman dia doang. Anjir, creepy banget kata gue dicerita kayak gitu. Dan akhirnya ya udahlah, ternyata si apa fotografer itu ternyata emang oknum katanya dia, waktu ditanyain ke apa
komunitas fotografer yang lain dan komunitas kayak cosplayer yang lain juga, ya itu orang emang sus katanya. Emang itu bahkan ada yang bilang kita nggak pernah dengar ini siapa gitu loh, kayak fotografer siapa nih katanya, pasukan mana nih katanya. Nggak pernah dengar tentang mereka. Dan ya adalah intinya oknum-oknum juga ada ya. Dan ya gue doakan aja lah semoga, dan gue yakin kalau kita semua baik pastilah, semoga lah ya dijaga sama Tuhan gitu, sama-sama diberikan yang baik juga. Nah, jadi gua rasa itu doang sih perbincangan atau hasil obrolan gua dengan temen gua yang berjalan di bidang porno, maksudnya fotografi ini ya teman-teman. eh, gua harap bisa, mungkin obrolannya bisa menghibur atau mungkin menginspirasi atau mungkin membantu sedikit teman-teman, membuka lapangan pencerahan kayak wah ternyata ada ya peluang kayak gini ya, terutama yang buat hobi-hobi foto ya. Jangan di ini teman-teman, itu jangan sampai kalian menyia-nyiakan peluang gitu loh. Itu ada maksudnya bisa jadi ladang kalian gitu. Ya coba aja dulu nggak sih? Nyoba aja belum masa udah mau mundur? Jalan aja belum masa mau mundur? Mundurnya kemana, orang jalan aja belum mau mundur? Kan goblok. Jadi ayolah kita sama-sama berjuang teman-teman, dan jangan lupa untuk terus belajar teman-teman agar bisa tercapai impianmu. Gua admin Paraste mengucapkan terima kasih buat yang udah subscribe dan like dan komen, and see you next time. Bye bye.